Di House of Sampurna ini sebenarnya juga ada guide-nya yang akan memberikan kita panduan atau penjelasan ringkas mengenai setiap bagian atau setiap hal yang ada di dalam Museum House of Sampurna ini. Yang ini saya sedang melihat plat-plat yang digunakan untuk mencetak kemasan rokok dari yang lama. Ini kemasan lama sepertinya, karena tulisannya ada plat cetak kuno. Yang ini sepertinya rollernya untuk membuat cetakannya. Di sini terlihat ini semacam desainnya. Kita bisa lihat juga aneka kemasan rokok lamanya produk dari Sampurna. Ada yang sudah tidak diproduksi, ada juga yang mungkin masih diproduksi, ada juga ini keterangannya untuk produk-produk di masing-masing negara juga ada. Contohnya yang di atas ini Sampurna Extra Slim yang diedarkan atau dijual di Brasil. Sebelahnya ada Saint Dupont atau ST Dupont yang dijual di Taiwan melalui perusahaannya Sampurna International Pty Ltd. Ini yang saya baru tahu adalah ternyata tidak semua rokok produksi Sampurna dijual di Indonesia, tapi ada juga rokok tertentu yang hanya dijual di negara tertentu. Ini kita bisa lihat ada Singapura, Malaysia, Indonesia, Brasil. Ada juga yang khusus dijual di Myanmar melalui anak perusahaan Myanmar Sampurna Tobacco Co Ltd di Vietnam. Ini produk yang paling terkenal sih, Jisamsu. Evolusi kemasannya dari yang paling lama sampai yang terkini. Yang di atas itu harga-harga rokok dari zaman dulu sampai mungkin yang paling baru ya. Ada yang dulu harganya masih 425, terus ke 450, 500, 525, 550, 600, 625, 750, 900, 1300, 1350, 1550, 1800, 2200, 2800, 3200, 5000 sampai yang terakhir itu 5750. Pada tahun 76 harga rokok Jisamsu masih Rp425 dan pada tahun 2005 harganya 8.700.
untuk yang isi 16. Kalau yang ini Sampurna Emerald. Yang namanya museum tentang rokok, khususnya rokok Sampurna, kita tentu saja akan banyak menjumpai kemasan-kemasan rokok produksi Sampurna dari zaman dulu sampai zaman sekarang, baik rokok yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia maupun yang diproduksi di Indonesia dan diedarkan di luar negeri. Saya juga baru tahu bahwa ternyata Sampurna ini sudah bukan perusahaan yang hanya menjual produknya di Indonesia, tapi sampai ke beberapa negara di beberapa benua. Ada kemasan spesial untuk hari ulang tahun Republik Indonesia. Ternyata ini yang baru saya tahu juga, spesial untuk Dirgahayu ke-53 pada tahun 1998. Ada juga tahun 97 untuk Dirgahayu Indonesia ke-52. Ini produk lain yang terkenal sih, Emerald. Tapi ini sepertinya ada yang unik juga tuh, ada logo Kostrad di kemasan rokoknya. Oh, ini sepertinya sih ya, sepertinya ini rokok Emerald yang khusus diproduksi untuk tentara Indonesia atau TNI, khususnya Kostrad. Di sini ada keterangan Army Strategic Reserve Command Indonesia. Ada juga kemasan untuk kedutaan besar. Jadi ternyata Sampurna ini membuat kemasan rokoknya juga bukan hanya satu macam, tapi ada beberapa versi tergantung produk itu ditujukan untuk siapa atau untuk memperingati hari-hari khusus di Indonesia. Ini pasti kemasan terbaru yang sudah ada gambar peringatan bahaya merokok sejak adanya peraturan baru dari pemerintah.
kemasan rokok Sampurna Emerald untuk penjualan atau pengedaran di Brasil. Yang ini untuk diedarkan di Malaysia, Netherlands atau Belanda. Ini ada dokar, saya nggak tahu ini dokar untuk apa, mungkin untuk sarana promosi ya. Ini ada kemasan rokok lainnya, ada Sampurna Star, B Cigarettes, Summer Palace, Merapi, jadi ada banyak macam produksi atau produk rokoknya Sampurna. Yang ini kedainya, ini ada beberapa jualan, ada rokok, minuman, snack, tapi saya juga nggak tahu ini hanya sekedar pajangan untuk menggambarkan kedai atau penjual yang umumnya menjual produknya Sampurna atau memang untuk jualan, tapi sepertinya hanya pajangan. Ini gambaran kedai rokok. Ntar ini andongnya, ini ada keterangan kecil ini ternyata di sini. Oh, ternyata ini mungkin promosi, betul sih, saya nggak tahu ya. Sepeda motor kuno, ada keterangannya apa, saya lihat dulu. Nggak ada, cuman peringatan untuk tidak menyentuh atau menaiki. Mungkin ini dulu motor yang digunakan oleh pendirinya Sampurna sepertinya. Ini kita lihat ya, ini penjelasan soal motornya. Ini ada alat penyulingan sepertinya. Nah, ini kita lihat alat ukur. Oh, ini alat untuk mengukur besaran rokok. Ini juga ada alat untuk mengukur beratnya hisapan rokok. Mungkin ini untuk mengetes ya, rokoknya ditancapkan di sini, dibakar, terus diukur ininya, tekanannya. Saya nggak tahu cara kerjanya. Mirip seperti alat-alat laboratorium pada umumnya sepertinya. Timbangan kuno. Ini ada cengkeh Bali. Ini modelnya cengkeh bagi yang belum tahu.